Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel YouTube Henda Pribadi. Kali ini kita akan mencoba untuk mengeksplor lebih jauh tentang persoalan lanjutan dari mengusahakan pikiran-pikiran positif, menghadirkan perasaan-perasaan positif, mengimplementasikan perasaan dan pikiran positif dalam kehidupan sehari-hari. Penonton semua, sering kita dalam kehidupan sehari-hari ini melakukan hal-hal yang tidak mudah untuk sinkronisasi, bagaimana menghadirkan feeling yang bagus, bagaimana menghadirkan pikiran-pikiran yang positif. Karena apa? Karena manusia itu adalah merupakan kumpulan dari elemen-elemen atau bagian-bagian yang harus terjadi semacam sinkronisasi baru itu bisa hadir. Seperti yang kita tahu bahwa manusia itu memiliki dimensi, multidimensi. Yang pertama, manusia itu merupakan makhluk yang memiliki fisik. Nah, fisik ini atau jasmani ini juga perlu dididik, perlu dilatih. Kemudian selain itu manusia juga memiliki rohani. Rohani ini lebih kepada nyawa ya, lebih kepada penggerak yang menggerakkan. Selanjutnya manusia memiliki akal, pikiran, ini lebih kepada alat yang bisa untuk mengontrol, karena akal ini dalam teorinya itu tidak pernah salah, tidak pernah bohong, alat untuk mengontrol posisi kehidupan manusia. Selanjutnya juga manusia memiliki jiwa. Nah, jiwa inilah yang tidak mudah untuk dipahami. Ini teori-teorinya memang ada ya, psikologi juga bagian dari yang membicarakan tentang jiwa. Kemudian juga ada nafsu ya, dalam diri manusia itu juga ada nafsu. Nah, menghadirkan semua ini tentu mensinkronkan elemen atau dimensi kemanusiaan ini tentulah juga membutuhkan pelatihan-pelatihan atau dalam bahasa agama itu riyadhah. Nah, sekarang kita akan coba untuk menghadirkan tip atau tip-tip menghadirkan bagaimana positive feeling ini datang, bagaimana positive thinking ini juga bisa sering kita lakukan sehingga melahirkan kebiasaan-kebiasaan atau perilaku-perilaku yang juga positif. Ada beberapa tip yang dapat saya berikan, diantaranya yang pertama, menghindari berita-berita atau kabar-kabar yang sifatnya negatif. Nah, saya beri contoh misalnya begini, dalam keseharian kita, dalam kehidupan ini, kita ini selalu dihadirkan atau disuguhkan oleh berita-berita. Kita lihat misalnya di televisi, di medsos, di Facebook, di Instagram dan sejenisnya, itu yang lewat itu di keberanda kita itu atau di televisi juga, itu berita-berita yang kadang bisa melihatkan pikiran-pikiran yang negatif, entah atau reaksi-reaksi yang negatif. Misalnya kalau kita melihat ada pencurian ditangkap ya, sudah ditangani oleh pihak-pihak berwajib, itu kita kadang-kadang secara otomatis pikiran atau perasaan kita ini hadir menggebu pikiran-pikiran negatifnya. Nah, terkait dengan persoalan ini, maka hal yang dapat kita lakukan adalah cepat-cepat abai terhadap hal yang seperti ini. Maka tidak terlalu banyak menonton hal-hal yang seperti ini, insya Allah membuat pikiran kita menjadi tenang. Itu kata kuncinya yang dapat kita bisa lakukan. Nah, selanjutnya tips yang kedua untuk bisa menghadirkan pikiran positif, perasaan positif. Yang kedua adalah latihan ketika kita menghadapi fakta di lapangan. Misalnya
tatkala kita lagi santai, tiba-tiba anak ribut, tiba-tiba anak berisik, maka dalam kondisi lelah itu kadang-kadang perasaan kita juga terbawa suasana, sehingga yang terjadi emosi dalam arti negatif, emosi yang berlebihan, lalu merespon dengan kata-kata yang kurang bagus. Nah, terkait dengan hal ini, maka sebaiknya kalau kita melakukan atau dipertemukan dengan hal yang seperti ini, cepat-cepat insafi, cepat-cepat abai, cepat-cepat untuk menghindar. Nah, ini tip untuk selalu bisa menghadirkan pikiran-pikiran positif. Selanjutnya tips yang ketiga, untuk dapat menghadirkan feeling atau perasaan positif, pikiran positif, dan perilaku positif adalah terbiasa menggunakan pendekatan latihan bacaan-bacaan ayat-ayat yang dianjurkan atau doa-doa yang dianjurkan. Nah, ini akan mempermudah melahirkan pikiran positif ataupun perasaan positif. Nah, sebenarnya untuk perlakuan ayat atau latihan doa-doa ini banyak yang melakukan eksperimen atau percobaan. Misalnya beberapa ilmuwan yang Saruimoto ya misalnya menyebutkan bahwa sebuah benda yang diperlakukan dengan perlakuan positif dengan benda yang dengan diberikan perlakuan negatif itu akan sangat berbeda sekali. Nah, apalagi kalau kita sebagai muslim yang percaya banget, yakin banget, kalau kita sering melantunkan doa yang biasa dianjurkan atau bacaan Quran atau bacaan yang sifatnya dicontohkan oleh Rasulullah, oleh agama kita, ini akan mempermudah menghadirkan perasaan yang positif, perasaan tenang. Dari perasaan tenang juga menghadirkan pemikiran-pemikiran tenang, lalu nanti berlanjut kepada sikap yang tenang dalam merespon setiap persoalan. Itu tipsnya, dan ini boleh dicoba, bisa dilakukan di rumah masing-masing. Itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.